Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wa ummatuhu khairul umam. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Restu Budiansyah Rizky. Bagaimana kabar kawan-kawan, teman-teman, sahabat, kolega, mahasiswa dan yang lain-lain? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bertatap muka dalam suasana pembelajaran, dan pada pertemuan yang minggu lalu kita telah membahas satu lini bahasan, yaitu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan istilah kana dan saudara-saudaranya. Yang satu kita ketahui, salah satu yang kita ketahui bahwa fungsinya kana adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakan isim dan menasabkan khobar. Karena kana wa akhwatuha itu masuk pada susunan mubtada dan khobar. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab al-hayatu az-zawjiyatu, kehidupan berumah tangga atau kehidupan berkeluarga, dengan subbab al-qawaid dan materi inna wa akhwatuha atau inna dan saudara-saudaranya. Langsung saja masuk pada pembahasan inna dan saudara-saudaranya. Lafaz inna dan saudara-saudaranya masuk pada susunan mubtada dan khobar. Sudah saya jelaskan di awal bahwa inna atau kana itu masuk pada susunan mubtada dan khobar. Setiap susunan atau kalimat mubtada dan khobar ketika kemasukan lafaz inna, maka kata pertama yang disebut sebagai isimnya inna harus dinasabkan. Sedangkan kata kedua yang disebut sebagai khobarnya inna itu harus dirafakkan. Berbeda dengan kana wa akhwatuha yang fungsinya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, maka fungsi dari inna kebalikannya kana, yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Contohnya seperti apa? Kita lihat pada contoh di layar monitor. Ada kalimat al-hayatu jihadun. Hidup adalah jihad. Al-hayatu dalam pola bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan istilah subjek. Saya tuliskan S yang artinya subjek. Sedangkan dalam pola bahasa Arab, maka kata al-hayatu itu dinamakan mubtada, karena inna masuk pada mubtada dan khobar. Kemudian kata jihadun dalam pola bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah predikat. Saya tuliskan predikat. Kemudian dalam pola bahasa Arab sendiri,
itu dikenal dengan istilah khobar. Kalian perhatikan pada contoh al-hayatu jihadun. Al-hayatu jihadun, sebelum kemasukan inna kalimatnya seperti ini. Al-hayatu jihadun. Kemudian setelah kemasukan inna, maka kata al-hayatu jihadun berubah menjadi innal hayata jihadun. Nah, setelah kalimat al-hayatu jihadun kemasukan inna, maka al-hayata di sini polanya sama, tetap subjek dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi setelah kemasukan inna, maka kata al-hayata berubah nama menjadi isimnya inna. Sedangkan kata jihadun dalam pola bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah predikat. Akan tetapi setelah kemasukan inna, maka kata jihadun berubah nama menjadi khobarnya inna. Dan yang perlu kita perhatikan atau teman-teman perhatikan adalah perhatikan kata al-hayatu. Kata al-hayatu sebelum kemasukan inna dibaca rofa. Tandanya apa? Dhammah. Kita bisa lihat dalam al-hayatu tanda akhirnya adalah dhammah. Saya garis merah. Al-hayatu dibaca dhammah atau rofa. Dan setelah kemasukan inna dibaca nasab, tandanya adalah fathah. Al-hayata. Saya garis merah. Jadi dari al-hayatu jihadun setelah kemasukan inna maka menjadi innal hayata. Al-hayata berubah menjadi dibaca nasab, tandanya itu fathah. Lah ini salah satu fungsi dari inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Berbeda dengan pembahasan pada kana, yang mana fungsi dari kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kita lihat, perhatikan contoh di bawah ini sebelum dan sesudah kemasukan inna. Saya telah membuat jenis kata dari isim mufrad, isim tasniyah, jama' taksir, jama' muannas salim, jama' mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Kalian perhatikan kolom yang kedua sebelum kemasukan inna, kata al-muslimu mahirun, sesudah kemasukan inna berubah innal muslima mahiron. Ada perubahan harokat pada kata yang saya tanda merah, dari al-muslimu menjadi al-muslima, yang artinya orang muslim itu pandai. Kemudian yang kedua ada isim tasniyah. Sebelum kemasukan inna, contohnya adalah al-muslimani mahirani. Setelah kemasukan inna menjadi innal muslimaini mahirani. Ada perubahan kata dari al-muslimani menjadi al-muslimaini. Artinya dua orang muslim itu pandai. Contoh yang ketiga dari jamak taksir, at-tullabu mahiruna. Setelah kemasukan inna berubah menjadi innat
at-tullaba mahirun. Ada perubahan dari at-tullabu menjadi at-tullaba karena kemasukan inna. Murid-murid itu pandai. Contoh yang selanjutnya jama muannas salim. Al-muslimatu mahiratun. Setelah kemasukan inna menjadi innal muslimati mahiratun. Orang-orang muslimat itu pandai. Ada perubahan dari kata al-muslimatu menjadi kata al-muslimati. Selanjutnya jamak mudzakkar salim. Contoh al-muslimuna mahiruna. Setelah kemasukan inna menjadi innal muslimina mahiruna. Ada perubahan dari kata al-muslimuna menjadi al-muslimina. Orang-orang muslim itu pandai. Asmaul khamsah yang terakhir. Contohnya abuka mahirun. Setelah kemasukan inna menjadi inna abaka mahirun. Ayahmu itu pandai. Nah, ada perubahan dari kata abuka menjadi abaka. Dan hal tersebut dibahas dalam inna wa akhwatuha. Dan yang menjadi perhatikan contoh-contoh di atas terlihat bahwa ada perubahan harokat atau huruf pada kata yang menjadi isimnya inna. Isimnya inna ini yang saya tandai warna merah. Awalnya susunan mubtada khobar menjadi susunan inna wa akhwatuha. Yang selanjutnya adalah apa saja sih saudara-saudara inna? Seperti halnya saudara kana ada asbaha, adha, amsa, soro, laita, manfaka, mabariha, madama dan lain-lain. Maka saudara-saudaranya inna pun juga ada, yaitu di antara saudara-saudara inna adalah anna yang artinya sesungguhnya. Kemudian ka'anna yang artinya seperti atau seakan-akan. Lakinna akan tetapi atau tetapi. La'alla artinya semoga. Dan laita andai saja. Jadi di antara saudara-saudara inna itu ada anna, ka'anna, lakinna, la'alla dan laita yang artinya sudah saya sebutkan di layar monitor. Sedangkan penggunaan saudara-saudara inna apa saja? Nah, kalau dalam bab kana wa akhwatuha, penggunaan saudara-saudaranya kana ada yang menunjukkan arti waktu, ada yang menunjukkan arti perubahan. Kita sudah dibahas pada pertemuan yang lalu ya. Sekarang penggunaan saudara-saudaranya inna. Di antara penggunaan huruf inna dan saudara-saudaranya adalah satu, anna digunakan untuk menegaskan seperti annallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha mulia dan bijaksana. Dan ini sudah menegaskan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mulia dan maha bijaksana. Itu fungsi yang pertama dari anna. Kemudian ka'anna digunakan untuk menyerupakan sesuatu. Misalkan kita kalau berbicara dengan sahabat, kolega, teman ataupun yang lain-lain, kita pernah menyerupakannya. Wah, kamu bagaikan ulama. Nah, itu istilah ulama itu
adalah menyerupakan. Contohnya seperti apa? Ka'anna Zaidan asadun. Zaid itu seperti singa. Nah, ini fungsi dari ka'anna yang dalam penggunaannya itu untuk menyerupakan. Jadi kalau kalian ingin menggunakan kalimat penyerupaan, maka gunakanlah kata ka'anna. Selanjutnya lakinna digunakan untuk menyangkal. Seperti apa? Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Zaid itu pemberani, akan tetapi ia kok bakhil. Nah, itu di satu sisi kita mengagung-agungkan Zaid, tetapi ada sangkalan akan tetapi ia bakhil. Jadi kalau kalian ingin menyangkal sesuatu, biasanya kita menggunakan kalimat lakinna atau dalam bahasa Indonesia tapi kan seperti ini, dia bukan seperti itu, dan seperti ini. Nah, itu namanya menyangkal. Yang selanjutnya itu ada la'alla. La'alla itu digunakan untuk pengharapan atau berharap. Seperti apa contohnya? Kalian lihat, la'alla al-kitaba rakhisun. Semoga kitab itu harganya murah. Jadi untuk kalimat yang berisikan pengharapan, kalian bisa menggunakan kata la'alla. Dan yang terakhir adalah laita. Digunakan untuk berangan-angan. Kita semua tanpa terkecuali pasti pernah berangan-angan sesuatu. Misalkan pengen jadi dokter, jadi pilot, dan yang lain-lain. Seperti apa? Laita asyababa aidun. Andai saja masa muda dapat kembali. Mbok yo dulu aku waktu masih muda seperti ini, ndak seperti ini kok udah tua baru menyesal. Itu namanya berangan-angan. Andai saja waktu dapat diputar kembali, maka aku akan bersamamu wahai kekasihku. Misalkan kalau sudah putus dari pasangannya. Nah, demikian penggunaan inna yang artinya dapat digunakan untuk menegaskan, menyerupakan, menyangkal, pengharapan, dan berangan-angan. Jadi kata yang jatuh setelah inna ataupun saudara-saudaranya selalu dibaca nasab seperti annawaha, ka'anna zaidan, lakinnahu, ini domirnya hu, la'alla alkitaba, laita asyababa, itu dibaca nasab semua. Nah, demikian penjelasan dari saya terkait bab inna wa akhwatuha ataupun inna dan saudara-saudaranya. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.